Dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Kadis Warga beserta jajarannya, Kepala Dinas Kabupaten Kota yang hadir, yang mewakili dinas-dinas, Bang Pol dan next ini izin nih undangannya jam 10 malam baru tahun lalu dengan pendapatan di Parsata. Kalau kita hitung angkanya 10 miliar US dollar itu dari expand mereka dari BI yang saya ingat kurang lebih setiap wisatawan itu 1.578 sampai rata-rata. Jadi pendapatan kita kurang lebih seperti ini. Next, itu udah hotel dan lain sebagainya. Jadi tantangannya kita ini tetap menjadi isu kita di setiap tamu-tamu yang kita tanyakan. Ini selalu di sosial media juga kita pahami ya. 3 hal ini tetap menjadi tantangan kita nih. Overtourism seperti apa? Limbah dan lingkungan plastik yang kemarin. Sedang kita bahasnya. Ya. Jadi dengan yang internasional, yang domestik kita kurang lebih 2 kalinya lah. Dengan fokus kunjungan berkualitas, durasi lebih lama, belanja lebih tinggi. Simpelnya begitu. Ya. Strateginya, strategi yang kita bisa tegaskan adalah informasi yang pariwisata yang berkelanjutan, dorong pelantikan Pak. Oh, itu jalan kira-kira nggak? Jalan Pak. Penting kami dari industri menginginkan ini jalan Pak ya, karena ada juga market-market yang kita cover, gitu, ya. Jadi komunitas lokalnya juga 5 tahun nggak cukup ini, mungkin 5 tahun inilah. Saya lihat dari paparannya Pak Gub, setiap tahun ada 5 triliun anggaran untuk infrastruktur kan, sebagai strategi ya. Kolaborasi seperti ini sangat penting. Pentahelix ini saya di GP hanya mewadahi semua. Jadi kita biar satu teman bisa doing better lah ya. Dengan tetap Bali sebagai tetap unggul secara global. Terima kasih Om Santi Sampurna. Lanjutkan dengan sesi diskusi. Kami persilahkan kepada Bapak Kepala Dinas. Terima kasih Bu Badi. Teman-teman di SPAR Kabupaten Kota ada yang lagi mau? Sebelum saya lempar ke stakeholder dulu, PTM kita juga nanti seperti apa gitu. Mengawali BTM ini karena pada saat itu saya lihat belum ada event untuk B2B, yang ada hanya event destinasi, sehingga saya mencoba membuat itu dengan awal-awal kita mendukung ya Pak itu ya. Mudah-mudahan tahun depan ini kan sekarang teman-teman di SPAR Kabupaten Kota spot ini BTM ini apanya tidak harus ikut di sana kuatkan sehingga ketika kalau itu bisa menjadi salah satu syarat dalam mencari izin, kami lebih bilang pariwisata merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah, merasa tidak diperhatikan oleh tokoh-tokoh, tapi dia tidak mau masuk asosiasi kan. Nah ini penting, industrinya harus tertib dengan cara masuk asosiasinya dikuatkan. Terus kedua, mana pasar market yang berkualitas yang sustainable, ya, stay longer, ya, stay often, dan spend more, gitu. Berkualitasnya seperti itu. Jadi di pada kota Bandung ya, kota kabupaten ya. Jadi libatkan kami supaya lebih komprehensif dalam di Bapedanya merancang anggaran mungkin tahun 2026 ya. Ke depan kami dalam berubah anggaran untuk tahun 2026. Terus bagaimana cara perda-perda itu masukkan, silakan hubungi kami di GP, kami akan sangat terbuka sekali yang kita sesuaikan semua dengan industri semua. Baik Bapak Ibu, demikianlah rangkaian launching Bali Calendar Event 2025 dan rapat koordinasi rencana program kepariwisataan tahun 2025 oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih telah berkenan hadir pada hari ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari kami mohon maaf.
Bapak Ibu sebelum berangkat. Pertama, kalender event ini adalah yang kami susun ini adalah yang di arrange oleh teman-teman kabupaten kota dan komunitas dan ada stakeholder juga pariwisata. Tentu ini bagian daripada untuk bagaimana wisatawan lebih memperpanjang tinggalnya di sini. Itu harapan kita. Karena memang itu kekuatan Bali ada di samping memang pariwisata budaya, kami event-event ini kita galakkan. Apa yang membedakan dari tahun lalu, Pak? Membedakan tentu kita ingin dari sisi kualitasnya. Ada beberapa event yang memang secara berkesinambungan dilaksanakan, tetapi tahun ini kita ingin event yang sebelumnya mungkin dari income-nya apa outcome-nya lah ya, dampaknya tidak begitu banyak. Kita berharap sekarang dampaknya lebih besar lagi. Dan ini sekarang kita untuk khusus event budaya yang jumlahnya 45 dari 54, kita sudah usulkan menjadi karisma event Nusantara yang sudah masuk 9. Ya itu tadi harapan dari Pak Ketua PRI, berharap semua bilang memang betul. Kita berharap Bali itu lebih banyak mendapatkan unggulan dari sisi karisma event Nusantara. Mengapa demikian? Tentu karena Bali sebagai lokomotif pariwisata nasional. Apa arti lokomotif? Untuk menarik. Makanya konsep kita setelah ke Bali Walk Next, Bali and Beyond dan eventnya ada di sini juga untuk B2B, Bali and Beyond Travel Fair. Tahun ini kunjungan kita menargetkan batas bawah 6 juta, batas atas 6,5 juta. Domestiknya batas bawah 10 juta, batas atasnya 10,5. Kementerian belum menyampaikan ke kami. Iya, kalau kementerian Secara seluruhan ya. apa yang diajukan ini belum persetujuan Bappenas, rencananya 16 juta. Ya, tapi kan diharapkan dari Bali lebih besar. Ini kan target provinsi yang dibilang 6,5 juta itu sangat realistis karena saat ini 6,3 sekian tahun 2024 tercapai. Jadi saya rasa bagus sekali. Jadi 6,5 juta itu harus juga ada strategi yang kita harus lakukan. Satu penambahan direct flight ya, kerjasama dengan pihak airline. Kedua harus promosi secara kolektif bersama nanti mengikuti event-event yang ada di internasional. Itu harus. Sebenarnya direct ini yang kunjungan 6,3 ini kan yang direct flight. Ya. Kalau kita yang belum kita hitung kan yang turun yang di Jakarta. Ya kan? Ya, overland masalahnya ya. Dari Pelabuhan Benua juga. Pelabuhan benar masuk dah. Ya, karena dari kapal pesiar. Gilimanuk. Gimana yang belum? Tapi kan masih kecil. Tapi yang jelas yang ketika turun di Jakarta dia pakai domestic flight, dia tidak diukur. Saya yakin itu 7 juta tembus jadi total. Tambahan 700.000 ya. Dengan asumsi per hari 2.000 aja. Kali 30 sekian kali sekian. Jadi target dari Pak Menteri Sandiaga Uno sebelumnya 7 juta seharusnya 8 poin. Tetapi kami yang bisa kami hitung pada yang 6,3 juta yang dari. Karena kami minta setiap pengelola event dia mencatat tidak hanya jumlah transaksi tapi jumlah orang asingnya, keinginannya, dan makanya Asita sangat menjual untuk itu. Di mana event-event ini salah satu paket yang bisa ditawarkan oleh calon wisatawan ke Bali. Itu baru diloloskan. Nanti kan belum final. Baru mudah-mudahan nanti bisa semua lolos. Jadi bisa bertambah lagi ya. Kayak tahun kemarin kan cuma 3 itu. Tantangannya apa, Cok? Nanti saya kasih datanya sebenarnya. Ya. Tantangannya untuk tahun 2025 ini apa di pariwisata Bali, Pak? Tetap yang tantangannya yang tadi permasalahannya itu adalah jalan macet, ya kan, sampah, termasuk alih fungsi lahan. 3 hal yang menonjol kami anggap. Ya tentunya terakhir adalah bagaimana nanti kita mulai melakukan penegakan hukum karena secara regulasi tadi teman-teman stakeholder pariwisata mengatakan kita sudah komplit sekali, tinggal kita sekarang menjalankan implementasi sinkronisasi. Karena bagaimanapun juga teman-teman stakeholder pariwisata yang tahu betul di lapangan. Kami sebagai pemerintah sebagai regulator dan fasilitator apa yang menjadi permasalahan kami sudah petakan, daftar insidan masalah, ini kita tinggal lanjut. Ini berproses karena kadang-kadang waktunya mudah-mudahan secepatnya ini bisa harusnya Februari Maret ini sudah selesai. Satu, dia mendapatkan promosi gratis.
akan diinformasikan ke kanal-kanal yang dimiliki oleh kementerian secara masif. Dan kedua tentu dari sisi akan mendapatkan bantuan juga dari sisi pendanaan. Itu aja. Ada yang baru dari Karisma Event dari tahun lalu. Apanya itu? Oh iya, data yang saya saksikan. Ya, tetapi yang jelas ini 9 ini sudah masuk lumayan ini. Dari masuk, mudah-mudahan 9 ini lolos. Dengan tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua PRI Pak Rai Surya Wijaya bahwa kalau bisa Bali mendapatkan porsi lebih banyak. Dalam arti bukan kami, karena memang Bali berpotensi untuk menarik wisatawan. Yang konsep saya Bali harus secara proporsional. Jadi misalnya kalau daerah lain misalnya dapat 2 gitu kan, sedangkan kontribusi Bali kan hampir 50% ya. Jadi untuk menarik seperti yang dibilang itu kan buatkan Bali lah lebih banyak event proporsional. Jadi 9 itu saya rasa bisa nanti kan setiap kabupaten dan kota satu-satu menonjolkan yang terbaik, yang berkualitas. Ada event-event yang memang tergantung kuratornya untuk melihat ini event ini dampaknya seperti apa. Tidak menunjukkan bahwa per kabupaten menunjuk satu event. Ada kabupaten skopnya masih belum memenuhi syarat. Akan dikurasi lah. Nanti kalau udah resmi disetujui kan di acara ini tanggapannya mungkin soal adanya akomodasi di Ubud yang baru. Atensi pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Karena tahun ini adalah bagaimana kita ingin menegakkan aturan regulasi yang ada, sehingga sebagian daerah yang NKRI Bali tentu ini harus betul-betul dijalankan. Kita tidak, walaupun ini daerah pariwisata, tetapi tetap aturan-aturan itu dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi di regulasi yang ada. Memang kami pasti segera, biasa kami mengadakan koordinasi kaitannya dengan baik itu COI yang tadi, termasuk permasalahan yang ada. Karena biasanya di awal tahun ini biasa kami adakan rakor seluruh Indonesia, bahkan Bali menjadi atensi tersendiri bagi Kementerian Pariwisata, karena memang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua PRI bahwa Bali hampir lebih 50% penyumbang kunjungan wisman ke Indonesia. Kita lihat dari sisi kacamata yang berbeda ya. Kalau kadang-kadang ada bilang ini jelek, ada yang bagus, tapi yang jelas ini semua kan kita asal dia sesuai dengan regulasi yang ada. Kadang itu bahasa promosinya mereka. Kadang ini orang asing ini kampung kayak kita di Malang, itu kampungnya orang Bali. Karena orang banyak itu betul terkonsentrasi orang Bali di sana buat kos-kosan. Ini orang, kalau ini Rusia. Dan tentu yang jelas yang saya inginkan, siapapun kami terbuka orang asing asal dia mengikuti regulasi yang ada. Baik itu dari sisi usahanya, kalau memang itu sesuai dengan usaha boleh dia melakukan usaha ataupun melakukan kegiatan selama berlibur di Bali. Karena kita sudah mengeluarkan Do and Don't SE 04 2023 itu. Mana yang boleh, mana yang tidak. Oh, kami tetap bukan hanya rencana aja, kami secara regulasi, secara reguler, kayak kemarin melakukan penertiban dulu pramuwisata yang di Tirta Gangga. Nah, hal-hal ini kami selalu katakan tidak harus baru ada kejadian, betul enggak. Karena apalagi sekarang sudah ada SK yang bersama yang dikeluarkan oleh Pak PJ Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pembangunan Bali. Teman saya tambahkan sedikit ya untuk evaluasi jadi investasi dari luar itu ya agar dibatasi, karena kalau 10 miliar kayaknya terlalu kecil ya, jadi sampai yang kecil-kecil pun diambil nanti kerjaan warga lokal. Jadi misalnya batasnya limitnya minimum PMA itu 100 miliar kan gitu ya. Untuk usaha di Bali kan beda. Kalau dia berusaha itu perlu tanah, lahan misalnya 10 aro, udah berapa miliar itu habis kan gitu ya. Biar nggak jadi nanti membuat masalah, merebut sampai ke bisnis menyewakan sepeda motor pun diambil kan gitu. Harus ada ranah-ranah itu perlu dievaluasi menurut saya. Jangan sampai mengambil pekerjaan warga lokal. Itu aja ya. Yang perlu dievaluasi nanti ketika ini. Dulu memang kita yang invite mereka
come to Bali, walk from Bali kan, mereka datang sini mereka kerja, tapi sepanjang dia melakukan sesuai dengan aturan yang dibilang Pak Kadis itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia melanggar aturan ini yang terus kita lakukan ini apa namanya sweeping ya. Jadi pengamanan terhadap itu. Kita harus tegaskan mulai tahun 2025 ini aturan harus ditegakkan dengan tegak lurus ya. Jadi saya yakin Gubernur Koster dan juga Giri Prasto akan melakukan hal ini. Makanya saya bilang peraturan sudah ada 44 tonggak peradaban penanda bendera baru. Kalau itu bisa ditegakkan 80% aja, Bali ini sangat luar biasa. Tapi ini kan belum. Nah, perlu kerjasama kolaborasi dengan pihak industri dan masyarakat untuk mengeksekusi ini. Aturan-aturan sudah ada. Gitu. Kita aja kadang-kadang kan lupa kan Selasa, padahal kalau kita kan selalu taat ya aturan. Selasa pakai endak kan, kalian juga belum tentu pakai endak. Itu yang terjadi. Kita harus disiplin diri kita sendiri, kita harus disiplin industri juga, masyarakat juga untuk mendukung arah kebijakan yang pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, apalagi di sisi bermartabat itu. Gampang diucapkan tapi kan belum tentu. Kita sebagian masyarakat belum paham Pak. Sekarang tujuan kita kolaborasi dengan pemerintah, terus ikut membantu pemerintah mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada. Kalau saya komitmen kita begitu, we have a very strong commitment untuk membantu pemerintah untuk mensosialisasikan aturan-aturan seperti Perda nomor 6, Pergub nomor 20 ya, 8 juga ada dan semuanya kita inikan. Jadi untuk kita betul-betul Bali 2025 ini bisa mencapai target nanti. Oke, ya. Apa yang dilanggar regulasinya Pak? Sehingga tentu ada beberapa hal ya, salah satunya mungkin saya belum pegang saya, tapi yang jelas mengapa dasar teman-teman pemerintah Kabupaten Gianyar ya untuk itu ada beberapa yang memang regulasi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi. Karena memang tadi Pak Wakil Ketua PRI mengatakan memang kita ingin sudah mengusulkan bahwa penanaman modal asing itu minimal 100 miliar di luar aset. Di luar aset loh ini tadi, di luar tanah dan bangunan. Nah itu maksudnya, beliau mengatakan di samping memang PMA itu jangan lagi, kata beliau, lagi diklasifikasikan ada rendah, menengah rendah. Langsung aja tinggi. Nah, artinya menengah tinggi dan tinggi itu kan memerlukan ada biaya khusus itu, perhatian khusus. Itu aja sih. Ya. Oke. Ada yang kadang kalau dia itu diduga diperas anggota Polsek Kota Utara 200.000 itu gimana Pak? Maksudnya bagi Cipta Bali Pak? Pertama tentu saya akan mendengar laporan dulu dari hasil apa yang menjadi, karena memastikan kembali apakah ini memang terjadi seperti itu. Tentu saya akan ngecek kembali, karena memang kalau itu terjadi kan sangat memprihatinkan kembali. Bali yang kita jaga ini betul-betul, kita pariwisata harus jaga citranya. Kita sama-sama tidak bisa diserahkan ke pemerintah. Nah ini maka saya bilang pentahelik, tidak hanya pentahelik, hexahelik. Tamasya wisatawan pun menjaga. Kalau wisatawan mendapatkan manfaat dari liburan di Bali dengan memberikan kepuasan, ya kan? Itu sama-sama yang kita jaga aman. Terutama media ini saya minta. Media luar biasa sekarang, media saya sangat salut. Wow, karena media kan partner yang luar biasa untuk menginformasikan segala sesuatu kaitannya dengan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Ya tentu semua sekecil apapun harus kita kelola dengan baik isu-isu ini, sehingga tidak memberikan dampak yang luar biasa terhadap kedatangan wisatawan asing. Tidak hanya kedatangan, juga menjadi citra pariwisata Bali ke depan, itu aja. Oke, terima kasih ya. Ya Pak.